Halo semuanya, di sini gue akan membahas terkait penandatanganan resmi pemain baru dari Johor Darul Ta'zim, yaitu pemain asal Spanyol yang berposisi sebagai bek tengah, yaitu bernama Alvaro González Soberon, yaitu pemain sepak bola asal Spanyol yang mengawali karirnya yaitu bermain di Racing Standard, kemudian berpindah ke Real Zaragoza, kemudian ada di Espanyol, ke Villarreal, kemudian ke Marseille Liga Prancis, kemudian ke Liga Arab yaitu Al Nassr, yang kita tahu sendiri Al Nassr terkenal kita tahu dari Cristiano Ronaldo, kemudian ada Al Qadsiah, sehingga setelah itu Alvaro González Rodriguez memilih pelabuhan Johor Darul Ta'zim sebagai klubnya sekarang. Kita tahu sendiri bahwa Alvaro atau biasa dipanggil Alvaro ini berposisi sebagai bek tengah yang tingginya yaitu 180 cm dengan umur ini yang gua takutin, umur 35 tahun. Lahir 8 Januari 1990 di Potes, Spanyol. Kenapa gua takutin yaitu umur? Karena kita tahu sendiri bahwa pengembangan pemain atau tahap pemain ketika umur-umur 30-an ke atas yaitu stamina dari Alvaro Rodriguez ini menurut gue udah turun jauh dibandingkan dengan dia umur di bawah 30 tentunya pasti. Tetapi dengan pemain-pemain yang menurut gue dengan kualitas di Asia jauh lebih keras dibandingkan Liga 1 Malaysia. Oleh karena itu penandangan Alvaro ini bisa untuk membantu di Liga Malaysia. Tetapi jika ada kompetisi di Liga Asia atau ada kunjungan-kunjungan persahabatan lawan negara-negara atau tim-tim di negara lain, menurut gua Alvaro González ini sangat gampang untuk dieksploitasi. Kenapa sangat gampang dieksploitasi? Karena kita tahu sendiri bahwa di lini pertahanan di back tengah JDT punya pemain yaitu Jordi Amat. Jordi Amat pun gak beda jauh umurnya sama Alvaro. Dan gue bingungnya kenapa Alvaro Rodriguez ini, González Soberon ini bisa untuk dipilih sebagai pemain dari JDT. Gue bingung aja kenapa bisa. Karena kalau dilihat skill umur sama aja, sama-sama bagus juga dari Spanyol, umur juga udah tua juga. Tetapi gue harusnya JDT ini bisa untuk meningkatkan pemain dari Malaysia. Karena kita tahu sendiri bahwa JDT harus bisa meningkatkan daya dari pemain-pemain Malaysia. Banyak banget pemain-pemain dari Malaysia yang bagus, pemain-pemain muda yang menjanjikan yang bagus, yang bisa dikeluarkan atau diambil oleh JDT dan bisa dikembangkan nantinya menjadi pemain-pemain bagus. Seperti kita tahu sendiri Arif Aiman yang dulunya juga sangat-sangat enggak semenonjol, sekarang bisa sangat berkembang di JDT karena umurnya saat itu masih muda dan lingkungannya di JDT itu sangat baik untuk bisa berkembang. Dan untuk pemain-pemain dari JDT di lini pertahanan tentunya bagus karena bisa menambah amunisi dari pertahanan. Kita tahu sendiri bahwa Jordi Amat juga sering cedera, kemudian gak ada pelapisnya, dan si Alvaro ini mempunyai gaya permainan yang stopper, kemudian pemain yang kuat, bisa duel udara juga walaupun tingginya gak tinggi-tinggi banget tetapi bisa. Kemudian dengan pengalaman yang ada dia bermain untuk Zaragoza, Espanyol dan Villarreal di Liga Spanyol, kemudian dia main di Marseille juga di Liga Prancis, juga bisa membantu pengalaman atau kesulitan dari lini belakang dari JDT. Kemudian juga dia juga mempunyai atau bisa berkomunikasi dengan back-back lainnya karena kita tahu sendiri bahwa di back JDT juga ada pemain asing dari Liga Spanyol. Kita tahu sendiri bahwa di JDT nggak hanya si Alvaro González ini yang bermain dari negara Spanyol untuk bergabung ke JDT, tetapi ada pemain dari Spanyol lainnya yang sudah memperkuat JDT sebelumnya seperti Jordi Amat, Jesse Rodriguez, Enzo Lombardo, dan Fernando Forestieri.
Dan menurut gua dengan banyaknya pemain Spanyol ini bisa menambahkan bahwa DNA dari JDT yaitu DNA Spanyol. Tetapi gue sangat bingung kenapa permainan dari JDT ini sangat kurang. Dengan adanya pemain-pemain dari Alvaro, kemudian di depannya ada lagi yang Bergson, dan banyak pemain gelandang yang bagus, tetapi permainan-permainannya ketika menghadapi tim-tim dari Korea, dari Jepang itu tidak berani untuk bisa mengambil possession bola dan sering mengandalkan serangan balik. Tetapi ketika mempunyai peluang-peluang yang sangat kecil pun JDT bisa memanfaatkannya. Dan menurut gue pikir JDT ini sama dengan seperti Madrid dan kadang-kadang bisa juga berubah menjadi Barcelona counter attack. Tetapi dengan adanya Alvaro Gonzalez bisa menambah lini belakang dari JDT. Selamat untuk JDT, untuk pemainnya, dan gue harap nanti di pendatanganan selanjutnya JDT bisa mengambil pemain-pemain dari Malaysia, pemain mudanya yang bisa membangkitkan lagi regenerasi dari timnasnya Malaysia. Oke, sekian pembahasan gue terkait pemain baru dari JDT yaitu Alvaro Gonzalez Seberon, yaitu pemain dari Spanyol yang berumur sudah tua, tetapi gue harap bisa bergabung dan pastinya bisa karena umurnya dan pengalamannya yang banyak, dan pastinya bisa cepat beradaptasi karena pemain-pemain dari JDT juga banyak yang berasal dari Spanyol, yaitu seperti JDT yaitu Jordi Amat, kemudian ada JC, kemudian ada Enzo sama Fernando, dan selamat buat JDT. Sekian video gua kali ini terkait pembahasan pemain baru dari JDT. Sekian, I love you all and bye bye.